لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang mana pembahasan lalu kita tentang berkaitan dengan bagaimana azan yang disyariatkan diawali dari mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan kemudian 20 hari kemudian beliau memberitahukan Rasulullah SAW, yang mana dengan mimpi itulah kemudian disyariatkannya azan. Disyariatkannya azan. Maka mulai dari saat itulah Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan, karena beliau seorang yang sayyid, yaitu yang suaranya tinggi, dan memang lebih dianjurkan muadzin yang bersuara lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah, karena maksud dari azan adalah al-i'lam bihuduri as-salah atau al-i'lam bidukhuli waqti as-salah, yaitu pemberitahuan akan masuknya waktu salat untuk orang-orang di luar masjid, sehingga memerlukan suara yang lebih keras. Berbeda dengan al-iqamah, yang mana al-iqamah ini tujuannya Mas, jangan berisik, dengerin kajian. Yang mana tujuan kita nggak mungkin soal panitia itu menghadirkan ustadz juga buat ngaji, ya. Jadi nggak benar kalau DKM kemudian panitia marbot yang ngaji jemaah, yang undang ya, jangan ngobrol, dengerin kajian, ya. Kecuali kalau ada hajat, ya. Taib. Adapun iqamah, maka itu ditujukan untuk memberitahu atau mengabarkan mulainya salat. Makanya azan itu haknya muadzin dan iqamah haknya imam. Maka jika imam memerintahkan untuk iqamah, maka iqamah. Kendatipun misal masih banyak yang mungkin salat qabliyah atau salat tahiyatul masjid, karena qomat itu haknya imam. Bahkan bukan haknya DKM, bahkan ketika sudah menunjuk seorang imam, maka bukan haknya DKM. Hatta walaupun ada timer.
Ketika imam memutuskan lebih cepat, maka ini haknya imam untuk adanya iqamah. Atau masih ada timer dan kemudian imam bilang mundur dulu sebentar, maka ini haknya imam. Itu kalau kita mengacu pada aslinya syariat Islam. Timer ini bukan wasilah. Timer ini bukan tujuan, melainkan hanya wasilah. Sedangkan keputusan imam untuk sholat, maka itu keputusan yang awal dan akhir untuk didirikannya sholat. Bahkan ketika misalnya timer sudah ada, sudah menyala, ya berbunyi, kemudian ada yang qamat dan imam, baik imam pertama atau imam kedua, imam badal atau belum hadir, maka sebenarnya belum didirikan sholat. Ya, kecuali kalau memang sudah ada uruf dan agreement sebelumnya, jika imam ma'dzur atau berhalangan, maka boleh seorang dari jemaah yang paling afdal bacaannya untuk mengimami. Jika itu sudah menjadi kesepakatan, maka silahkan. Ya, begitu. Di sini kita lanjutkan masalah tentang azan ini yang merupakan syariat azan ini merupakan bentuk iqtida' siratal mustaqim. Meniti jalannya lurus demi menyelisihi ashabul jahim. Menyelisihi orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasara, dalam menyeru orang-orang untuk beribadah di rumah ibadah mereka. Kita menggunakan lafal dan suara manusiawi. Sedangkan Yahudi dan Nasara ada yang menggunakan lafal, ada yang menggunakan suara manusiawi, namun ada juga yang menggunakan peralatan. Dan sekarang rata-rata pakai peralatan, baik lonceng ataupun trompet. Yang kalau kita perhatikan enggak ada maknanya, kelas. Enggak ada maknanya. Ya. Enggak ada maknanya. Bahkan ibadah mereka muka wa tasdiyah. Itu nyanyi atau kadang pura-pura sedih, pura-pura khusyuk. Apa arti kekhusyuan seseorang ketika dia menduakan Allah Azza wa Jalla? Kekhusyuan versi siapa itu? Wallahi tidak ada kekhusyuan hakiki pada orang-orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada, melainkan itu bisikan syaitan dan merupakan perhiasan dari syaitan. Orang muslim saja yang sudah ke masjid, kemudian di salatnya dia kepikiran dunia, dia enggak khusyuk. Itu yang muslim. Apalagi yang tidak muslim. Ya, maka ini membedakan, azan ini membedakan antar kita kaum muslimin dengan orang Yahudi dan Nasara. Kemudian disebutkan kan tadi Bilal bin Rabah menjadi muadzinnya Rasulullah SAW, padahal syariat azan ini pertama kali dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid dan beliaulah yang menjadi pencetusnya dengan izin Allah mengabarkan kepada Nabi SAW. Baik, tentang masalah trompet dan semisalnya untuk hal-hal menjadi peribadatan yang mana itu adalah kebiasaan bangsa Yahudi. Ya, padahal dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang maknanya, padahal Quran dikatakan bahwa trompet bangsa Yahudi berasal dari Nabi Musa, katanya begitu. Namun memang di zaman Nabi Musa dulu trompet ini dibunyikan. Berarti ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa menurut sebagian dari hikayat. Adapun mengenai loncengnya kaum Nasrani, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Jadi masalah trompet dihikayatkan bahwasanya itu memang ada di syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu. Namun di Nasraniyah, Christianity kan pakai lonceng. Dan ternyata itu sesuatu yang diada-adakan. Karena memang kebanyakan syariat dalam agama Nasrani diada-adakan oleh para pendeta dan rahib mereka. Ini bedanya Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi masih ada yang mengikuti dari akar aslinya syariat dulunya. Dan dari Nabi Musa AS. Walaupun mereka juga banyak mengubah-ubah. Tapi mereka mengubah. Adapun Nasrani selain mengubah, mengada-ada. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya trompet bangsa Yahudi itu berasal dari Nabi Musa, katanya begitu. Ya, jadi dibunyikan itu trompet di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini versi Yahudinya.
Ada versi Nasrani yang dengan lonceng, maka itu enggak ada syariatnya sama sekali. Enggak dengan Nabi Isa, enggak dari ulama Nasrani, melainkan itu sesuatu yang diada-adakan. Karena kebanyakan syariat dalam agama Nasrani ini diada-adakan oleh para pendeta dan rahib mereka. Dan ketika orang-orang mengada-adakan agama atau sesuatu dalam agama, mereka akan kontradiktif satu sama lain. Bukan hanya Nasraniyah saja, di kalangan kaum muslimin pun beragam tarekat. Itu memang satu sama lain sama, enggak berbeda. Dari mana semua itu? Diada-adakan versi mereka sendiri masing-masing tarekat. Kebedaan demi kebedaan dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin dengan varian dari jenis yang sama, namun macam variannya beda. Dan satu sama lain kerap kali bertabrakan. Kita enggak tahu mana yang hak. Maka siapa yang mengada-adakan dalam beragama, maka akan kita temukan kontradiksi antara dia dengan orang-orang yang mengada-adakan lainnya. Sebagaimana kita lihat juga kadang-kadang orang-orang Nasrani di beberapa video, bahkan dari sesi pendeta mereka, ceramah sesuatu dan beberapa menit kemudian kalimatnya itu membatilkan dan menghancurkan premis kalimat-kalimat berikutnya. Atau kalau misalnya diajak diskusi, mereka akan kebingungan dengan apa yang mereka sampaikan. Apalagi tentang Trinitas. Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah atau bukan. Kemudian tubuh Nabi Isa alaihissalam itu divinity atau tidak. Ketuhanan atau tidak, gitu kan. Itu jawabannya belum ketemu tuh. Kalaupun dijawab oleh pendeta ini, pendeta ini jawabnya muter-muter. Makanya mereka banyak mengalihkan Nasrani ini agama kasih, agama damai. Karena kalau diajak diskusi itu akan ketemu titik buruknya. Nggak ada ilmiah, nggak bisa ilmiah sama sekali. Bahkan di teknologi AI sendiri itu beberapa orang Nasrani sudah menjajal bagaimana pendapat dari AI, artificial intelligence, ya, yang dikreasikan oleh orang-orang non-Muslim sendiri. Kemudian diminta AI untuk mengambil kesimpulan setelah mencermati betul-betul dari Bible dan kitab-kitab Nasraniyah tentang Jesus. Mana yang relevan? Jesus itu sebagai God atau sebagai messenger of God? Secara surprisingly, mengejutkannya, AI menjawab bahwasanya lebih relevan Jesus itu kalau menurut Bible sebagai utusan Allah. Dan ini mengagetkan mereka sendiri, seperti blunder untuk mereka. They created, tapi yang mereka kreasikan justru against them gitu loh. Bertentangan dengan mereka dari segi prinsip agama Nasraniyah ini. Ya subhanallah. Kemudian hal ini membuat suara seperti ini dibenci secara mutlak di luar salat, yaitu tentang trompet, lonceng. Ini sesuatu yang dibenci secara mutlak walaupun di luar salat, walaupun tidak ada kaitan dengan adzan. Karena apa? Karena itu termasuk perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Termasuk perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak dipakai oleh kita semua. Kaum Nasrani juga sering memukul lonceng selain di waktu ibadah mereka. Dan ini sahih. Sampai sekarang. Zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhir 600 Hijriah, 600-an Hijriah, awal 700-an Hijriah. Ini beliau berkata begini, berarti dari dulu sampai sekarang lonceng-lonceng itu sering dibunyikan. Sampai sekarang juga suka dibunyikan, entah pertanda apa, atau hari apa, atau waktu apa. Lonceng-lonceng suka dibunyikan di waktu ibadah mereka. Sementara syiar agama yang hanif ini, amma syiaruddin al-hanif, al-adhanul mutadamminu lil-i'lan bi dzikrillah. Beda dengan syiar agama kita, jemaah. Berbanggalah dengan ini. Syiar agama hanif ini adalah adzan yang mewartakan asma Allah, yang menyebarkan, mensyiarkan
nama-nama Allah Azza wa Jalla dan bermakna dari awal sampai akhirnya Allahu Akbar dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Sampai mungkin orang non-muslim pun hafal. Dan orang muslim yang jarang sholat pun atau jarang ke masjid juga hafal. Saking seringnya tuh. Jadi mengumandangkan nama-nama Allah, kalimat-kalimat hak, kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, ajakan untuk sholat, ajakan menuju surga, hayal falah. Ini syiar. Dan kita bangga dengan ini. Maka kalau dianggap, ayo let's compare, mari kita komparasikan. Misal ditantang oleh agama lain, pemanggilan ibadah masing-masing agama. Enggak ada yang sama secuil pun menyerupai dengan Islam. Dari semua agama Allah. Ya. Baik Yahudi, entah dengan trompetnya atau dengan suara tingginya orang-orang Yahudi, enggak bakal sama dengan Islam. Dan dalam adzan ini tidak disyaratkan harus suaranya indah, enggak disyaratkan. Karena secara zat adzan itu sudah indah. Secara zat adzan itu sudah kalimat-kalimat yang paling indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjawab segala problematika kita jemaah. Ya Allah Maha Besar. Menjawab segala kesombongan, ego dan keduniaan kita. Allah lebih besar dari semuanya. Menjawab semua kesulitan kita karena Allah Ta'ala lebih besar dengan pertanyaan-pertanyaan di akhirat dan pertanggungjawaban kita di hadapannya. Allah lebih besar. Menjawab semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat yang menunjukkan ittiba' kepada Nabi, mengikuti Nabi SAW semata. Ajakan untuk salat, hayal as-salah, hayal al-falah, ajakan untuk kemenangan atau keberuntungan atau jannah. Pas subuh juga as-salatu khairu min naum. Statement yang menyinggung orang-orang yang sedang tidur atau yang masih ngantuk. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi dan la ilaha illallah. Syiar. Sekarang apa arti lonceng-lonceng berapapun kali, dengan isyarat apapun, dengan berapa dentang, itu semua tidak ada, nonsense. Enggak ada artinya. Trompet enggak ada artinya. Yang mana azan ini alladzi tuftahu abwabus sama, alladzi bihi tuftahu abwabus sama. Yang dengan azan ini pintu-pintu langit dibuka. Fatahrubus syayatin, setan lari tunggang langgang. Wa tanzilur rahmah, serta diturunkannya rahmat. Ini banyak kaum muslimin enggak sadar. Bahkan yang dekat dengan masjid pun dengar azan itu enggak menyadari akan hal ini. Kemudian waqad ibtuliya katsirun min hadhihi al-ummah min al-muluki wa ghairihim bihadha asy-syi'ar al-yahudi wan nasrani. Banyak penguasa muslim dan selainnya yang diuji dengan ketularan dengan syiar Yahudi dan Nasrani ini. Ya. Ini sejak 700 tahun lalu. Banyak penguasa muslim atau selain dari penguasa. Penguasa di sini yaitu muluk, berarti raja-raja, penguasa-penguasa. Atau selainnya dari rakyat yang menguasai masjid misalnya. Itu tertular dengan syiar Yahudi dan Nasrani. Hatta inna ra'aynahum fi hadzal khamisi al-haqir as-saghir yazufun al-bukhur. Bahkan kami pernah melihat mereka membakar bukhur ya, dupa wewangian di hari Kamis kecil yang hina. Hari Kamis kecil ini adalah hari yang dirayakan kaum Nasrani yang jatuh sebelum hari Kamis putih, yakni hari Kamis terakhir dari rangkaian hari-hari puasa mereka. Mereka merayakan hari Kamis kecil ini sebagai pendahuluan untuk perayaan Kamis besar atau disebut Kamis putih, yaitu hari terakhir puasanya kaum Nasrani, yaitu hari raya jamuan yang disebut Yaumul Maidah atau Eid Al-Maidah. Ala kulli hal, apa yang dilakukan oleh beberapa dari mereka? Hatta inna minal muluki atau wayadribuna lahu binawaqis sigar. Mereka membunyikan lonceng-lonceng kecil. Hatta inna minal muluki man kana yadribu bil abwaq wad dabadib fi awqatis salawatil khams.
Bahkan ada juga penguasa yang sampai ikut meniup trompet dan memukul gendang atau semisalnya di waktu-waktu sholat fardu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Dan para raja tetap dalam keadaan seperti itu, menabuh beduk dan lonceng. Kalau kita mau jujur, beduk itu dari mana? Ayo. Kadang kalau kita nanya gini sensitif, tersinggung orang yang punya beduk, masih tersinggung. Tapi kita, beduk ini dari mana? Agama dari mana ini beduk? Maksudnya peralatan ini apakah ada di zaman Nabi SAW? Oh enggak, ini emang udah tradisi kita. Tapi tradisi kita ini siapa? Muslim. Kita memeluk agama siapa? Agama Islam. Asalnya agama Islam disebarkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada enggak di zaman Muhammad beduk ini untuk mengi'lam dan memberitahu adzan? Enggak ada. Tapi ini kan sudah tradisi. Iya tradisi, tapi kalau dibuat-buat, apa bedanya kita dengan Nasrani yang bikin-bikin syiar untuk agama mereka? What's the difference? Apa bedanya? Ya bedanya kan mereka kafir, kita Muslim. Justru kita harus membedakan diri dengan orang-orang kafir. Jangan ikutan track dan sikap mereka mengadakan sesuatu dalam agama. Jujur aja, itu kan bodoh. Jujur, kita pakai kejujuran, bukan pakai ego, fanatisme, kebangsaan atas nama Nusantara. Bukan itu. Itu karena itu nggak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya akan ditanya kita, ikut siapa? Kita membedukkan beduk-beduk ini. Ya. Suatu ketika ada di pasar Tanah Abang blok apa yang seberangnya blok A, B atau C gitu. Pokoknya yang bersampingan apa tuh yang satu gedung itu B sama C kalau nggak salah. Al-muhim lah blok itulah. Ya. Dan di salah satu sisi itu di bagian keluar tapi agak samping itu ada biasa orang-orang yang biasa pakai baju merah-merah itu apa? Bukan Nasrani, bukan Yahudi. Chinese gitu apa namanya? Kelenteng ya kelenteng. Ketika itu hari apa ya? Lupa lah pokoknya. Lagi belanja dan ada lagi duduk di situ. Maksudnya enggak duduk di kelentengnya, bukan di situ. Maksudnya dekat situ. Tiba-tiba ada suara tuk 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 dum 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 tuk tuk dum. Lah, belum azan ini. Belum sampai zuhur gitu. Ternyata itu adalah suara dari kelenteng itu. Bukan tengkleng ya, bukan tengkleng itu. Makanan Boyolali gitu. Kelenteng. Dari situ ternyata suara. Dari situ adalah sadar. Loh. Imma orang ini yang ngikutin orang Islam dan itu enggak mustahil. Atau orang Islam yang ngikutin ini gitu loh. Siapa duluan nih ini? Kalau mereka yang ikut orang-orang Islam pakai beduk, I don't think so. Enggak gitu. Lebih besar kemungkinan orang-orang Islam yang ngikutin ini. Secara di zaman sahabat wallahi tidak ada. Tanya cari riwayat, bahkan hadis palsu aja enggak ada yang seperti ini. Ya, enggak ada. Nah, terus gimana? Maka kalau misalnya Masjid Baitur Rahman ini misal pergantian DKM baru adakan beduk. Wallahi dia akan tanggung jawab di akhirat. Dia akan tanggung jawab di akhirat. Akan pembaharuan yang tidak ada dalam agama Islam. Dia akan tanggung jawab. Dia akan ditanya oleh Allah di akhir. Ya. Kita akan ditanya oleh Allah akan apa yang kita perbaharui dari agama ini. Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kan dari agama lain bisa. Taib. Kemudian, jadi raja-raja ini dan semisalnya, itu mereka di hari itu memukul fi awqatis salawat al-khams. Memukul abwaq. Abwaq, lonceng, membunyikan lonceng kecil. Meniup trompet. Dan ad-dabadib. Ad-dabadib yaitu apa? Tambur, gendang semisalnya. Lah ini gendang besar. Lah ini gendang, beduk ini gendang. Tapi versi besar.
Satu ketika ada di daerah Jatimur, di rumah Jatimur itu, ada seorang, dia menawarkan pembersih porselen, pembersih lantai versi invention atau versi penemuan dia. Katanya dia udah menawarkan ke masjid itu yang di situ ada masjid, ada gendang besar sekali. Ini orang Nasrani Chinese nih bilang. Gendang besar kata dia. Gendang besar. Oh, masjid itu Sulaha gitu. Iya itu gendang besar. Itu bukan gendang besar Pak, itu beduk. Oh, beduk. Artinya orang awam Nasrani atau orang non muslim yang enggak pernah mencicipi Islam, itu melihat itu adalah gendang. Kita aja nyebutnya beduk karena udah biasa menyebutnya beduk dari kecil. Itu actually adalah big gendang. Dan dari 700 tahun lalu Syekhul Islam rahimahullah itu sudah menyebutkan banyak raja-raja di zaman itu, raja muslim, yang niru-niru orang-orang non-muslim dengan memukul gendang-gendang besar ini, dabarib, ya. Ketika apa? Di fi auqatis salawat al-khams, di waktu salat di 5 waktu. Persis. Ya. Ini karya sebelum 728 Hijriah, sekarang 1446. 700 tahun lalu. Sampai sekarang diadopsi. Ketika itu mungkin Indonesia masih animisme dinamisme, Pak. Ya, Belanda aja mungkin belum masuk mungkin. Enggak tahu juga saya. Mungkin kayaknya belum masuk deh. Nah, ternyata itu sudah ada di daerah Suriah. Ini Ibnu Taimiyah kan Harrani itu orang dari Syria, orang Syam beliau itu. Sudah ada di situ. Beduk-beduk sudah ada jemaah. Ya. Wa huwa nafsu ma karihahu Rasulullah SAW. Itu adalah hal yang pada hakikatnya dibenci Rasulullah SAW. Dan ini dibenci ini bukan benci dalam artian makruh biasa jemaah. Rasulullah enggak suka yang seperti ini. Enggak ada syariatnya juga. Wa minhum man kana yadribu biha tarafain nahar. Ada di antara mereka yang menabuh dafadif ini, yaitu menabuh gendang ini pada pagi dan petang hari untuk apa? Untuk meniru tasyabbuhan minhu bidzil qarnain, untuk meniru Dzul Qarnain menurut persangkaan mereka. Wa wakala man duna dzalika ila mulukil atraf. Sedangkan tabuhan selain itu diserahkan kepada pemimpin atau penguasa di berbagai negeri. Dulu mungkin hanya penguasa atau orang-orang besar yang menabuh yang seperti ini untuk waktu sholat. Sekarang orang awam pun melakukannya. Dan kalau kita sebutkan ini faedah ini ke beberapa saudara kita kaum muslimin yang masih menabuh beduk, pasti alasannya ya seperti itu ya. Ya udah gitu ya. Tradisi, budaya lokal dan seterusnya. Islam Nusantara, jangan merasa paling benar. Ujungnya itu udah. Enggak ada dalil lain, enggak ada. Emang enggak ada dalilnya soalnya. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, wa hadhihi al-musyabahatu lil yahudi wan nasara walil a'ajim. Wa hadhihi musyabah lil yahudi wan nasara. Ternyata mengumandangkan dan memberitahu masuknya waktu salat selain dengan azan, apapun itu medianya, mau lonceng, mau trompet, mau beduk, mau gendang, apapun itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasara, karena mereka ketika mengumumkan atau mensyiarkan ajakan ibadah itu dengan instrumen. Lonceng dan semisalnya. Walil a'ajim min ar-Rumi wal Furs lima ghalabat ala mulukil masyriq wa hiya amthaluha mimma khalafu bihi hadil muslimin. Juga penyerupaan dengan bangsa ajam seperti Romawi dan Persia. Romawi dan Persia ini ajam, yaitu non-Arab dan bukan Bani Israel. Romawi ada sendiri, Persia ada sendiri. Terjadi ketika bangsa ini dan bangsa ajam lainnya berhasil menguasai raja-raja timur. Lantas mereka mulai menyelisihi cara hidup kaum muslimin, termasuk dalam hal yang dibenci Allah dan Rasulnya, sehingga mereka dapat dikalahkan oleh bangsa Turki yang kafir.
yaitu bangsa Tatar yang melibas negeri muslimin pada abad ke-7 Hijriah tahun 600-an. Bangsa Tatar itu kaum Baduinya Turki, versi kasarnya Turki. Sebagaimana Qalqashandi juga menyebutkan bahwa bangsa Tatar termasuk dalam bangsa Turki. Bangsa yang akan memerangi dan memperlakukan penduduk negeri sebelumnya yang telah mereka lakukan. Hal ini tidak pernah terjadi di negeri Islam sebelumnya. Maka benar kata Nabi SAW, la tartakabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan meniti jalan-jalan orang sebelum kalian, sebagaimana sudah disebutkan berkali-kali hal ini, hadis ini. Wa kana al-muslimuna ala ahdi nabiyihim wa ba'dah la ya'rifuna waqt al-harbi illa as-sakinata wa dzikrullah subhanahu. Kaum muslimin saat Nabi SAW masih hidup dan sesudahnya, kaum muslimin saat Nabi SAW masih hidup dan setelah Rasulullah SAW wafat, mereka hanya mengenal ketenangan dan zikir kepada Allah meskipun berada di tengah peperangan. Mereka hanya mengenal as-sakinah, ketenangan, dan mengenal zikir waqtal harb, walaupun di tengah peperangan mereka tetap tenang dan tetap berzikir. Buktinya apa? Qala Qais bin Abbad radhiyallahu anhu rahimahullah wa huwa min kibar tabi'in. Berkata Qais bin Abbad, dan beliau termasuk pembesar tabi'in, kanu yastahibbuna khafdhas saut 'inda dzikri wa 'inda al-qital wa 'inda al-janaiz. Lihat di sini. Kata Qais bin Abbad, dan beliau termasuk pembesar kalangan tabi'in. Tabi'in itu derajatnya setelah sahabat. Itu berkata, kanu itu para sahabat, yastahibbuna khafdhas saut. Mereka menyukai merendahkan suara. Inda dzikr, ketika zikir. Inda al-qital, ketika berperang. Kemudian inda al-janaiz, ketika mengantar jenazah. Ini para salaf. Ketika apa? Ketika sedang zikir, mereka berusaha tenang dan merendahkan suara. Sekarang kita lihat kenyataannya. Banyak dari kita, masjid-masjid, zikir itu enggak merendahkan suara. Kalau lebih keras, lebih afdol katanya. Bahkan di antara juga yang sangat mengganggu, disturbing, antara adzan niqamah. Antum niat sunnah ditinggalkan, bid'ah ditinggikan. Muadzin setelah adzan, oke, dia Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Oke, selesai. Banyak muadzin setelah adzan dia duduk. Enggak salat qabliyah. Nah, baru selesai agak lama duduk, kemudian baru ngangkat lagi pakai mikrofon menunggu waktu qamat. Keras suara, subhanallah, 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 zikir keras. Yang salat qabliyah setelahnya keganggu dengan itu. Bahkan terpacu adrenalinnya untuk cepat-cepat salat karena diburu oleh zikir ya. Muadzin ini, subhanallah. Ya kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik, jadi athar di Qais bin Abbad, salah satu pembesar tabi'in ketika itu, beliau menghikayatkan bahwasanya para sahabat mereka itu suka untuk menurunkan suara mereka ketika zikir, ketika perang, dan ketika jenazah, melayat atau ketika mensalati jenazah. Wa kadzalika sa'irul athar taqtadi annahum kanat 'alaihim sakinah fi hadhihi al-mawatin. Ya, begitu juga dengan riwayat-riwayat lain, athar-athar lain, riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya para sahabat selalu bersikap tenang, memenuhi hati dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungan dan pemulihan Allah dalam kondisi-kondisi tadi, 3 kondisi tadi, ketika perang, ketika salat, ketika zikir, dan ketika ngelayat jenazah, mengantar jenazah. Ya. Maka kemudian dikatakan kama anna halahum fi sholati kadzalik, sebagaimana keadaan mereka ketika salat seperti itu, ketika salat tenang. Wa kana raf'u as-sauti fi hadhihi al-mawatin ats-thalath min 'adati ahli al-kitab wal 'ajim. Sementara mengeraskan suara pada 3 kondisi ini, yaitu ketika apa? Ketika zikir,
ketika peperangan, ketika mengantar jenazah. Ini semua mengeraskan suara di 3 momentum ini, termasuk adat dan kebiasaan Yahudi Nasara serta bangsa non-Yahudi Nasara seperti Persia dan semisalnya. Thumma qad ibtuliya biha katsirun min hadhil ummah. Kemudian menularlah hal ini kepada banyak dari umat ini. Perbuatan sendiri menular. Jadi kita banyak tertular oleh hal-hal seperti ini. Ya, walaysa hadza mawdhi' istiqsa' dzalik. Jadi hal seperti ini jemaah sekalian rahimakumullah. Chaos, keramaian, bahkan sampai perang aja itu bukan untuk keras-kerasan suara sebenarnya. Maka silent, lebih tenang, itu malah lebih bisa untuk membidik musuh. Dan itu kaum muslimin seperti itu dulunya. Tetap mereka berzikir, yang itu membuat kuat jemaah. Membuat kuat orang-orang muslim zikir. Dan zikir itu dengan tenang. Kayak orang-orang yang ahli zikir, sering zikir itu orang tenang. Bukan yang mudah sedikit-sedikit teriak, enggak. Tenang. So, kita lihat sekarang. Atas nama zikir kadang-kadang malah enggak kelihatan tenang. Ya tadi kita sebutkan setelah ini lihat. Kalau misalnya kita mau sholat subuh, bukan di Baitur Rahman. Masjid ini Masya Allah. Jazakumullah khairah atas DKM-nya dan seluruh pengurus. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi antum bisa lihatlah. Terutama masjid-masjid kampung. Ya. Sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Yang ada, kata Nabi, tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah melainkan ada sunnah hilang. Sebelum subuh itu kan sebenarnya ada syariat juga, azan pertama. Untuk membangunkan orang buat tahajud atau buat persiapan sahur atau semisalnya. Diganti dengan baca Al-Quran keras-keras, zikir keras-keras, setengah jam sebelum subuh. Sekarang subuh jam 4 lewat berapa? 20 atau sekitar itu. Berarti sebelum jam 4. Nanti kalau subuhnya jam 4 lewat jam 4 pas misalnya, setengah 4 itu udah baca Al-Quran. Baca Quran bagus. Bahkan memang dianjurkan baca Quran di sepertiga malam terakhir. Tapi apakah harus dengan keras? Dengan speaker seperti ini keluar kemudian? Dan ketika ada yang adzan malah dia ngeperancu. Padahal itu ada syariatnya. Untuk memberitahu orang-orang bahwa saya ini sudah masuk waktu untuk sahur atau untuk tahajud silahkan. Itu baru deh. Sebelum subuh udah seperti itu. Dan buktinya dengan ada seperti itu, apakah membuat banyak dari kaum muslimin ke masjid subuh? Enggak juga. Enggak juga. Tetap orang-orang tua yang datang. Berarti itu bukan enggak membangun kesadaran. Bohong kalau misalnya itu membuat orang-orang sadar kemudian sholat di masjid. Enggak. Buktinya mana? Dari ribuan masjid. Tetap aja subuh itu lebih banyak dominan diisi orang-orang tua. Karena bukan itu caranya. Bukan cara dengan bid'ah kita untuk menghidupkan sunnah. Bukan. Nah kemudian itu baru subuh. Adzan subuh. Alhamdulillah adzan subuh masyru' disyariatkan. Dan disyariatkan untuk keras. Dan keras di sini maksudnya keras secara cukup supaya orang-orang tahu. Dah itu. Maka kemudian setelah adzan subuh, taib. Bahkan sebagian dari muadzin yang tadi disebutkan tidak sholat qabliyah, tidak salat sunnah fajar yang mana itu pahalanya besar. Dan boleh dikatakan mungkin sebelum tahun 2015 muadzin itu rata-rata enggak tahu kalau misalnya pahala 2 rakaat qabliyah subuh itu sebegitu besar, enggak tahu. Baru sekarang karena ada internet. Lalu kemana ustadz-ustadz yang mereka undang menyebarkan fadilah sunnah ini? Malah justru kemudian muadzin ini baru berapa menit, dia nunggu berapa menit, akhirnya kemudian ambil lagi mikrofon, zikir keras-keras, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, atau kadang dengan nada, subhanallah, walhamdulillah. Di kampung-kampung banyak. Urusan awatif kita, perasaan kita kangen akan kampung dan nuansa suasana yang subuh-subuh, ada yang suara dari jauh gitu, azan atau suara salawatan.
itu bukan menjadi dasar hukum syariat, itu hanya perasaan aja karena terkenang, nggak boleh jadi dasar syariat. Syariat itu pakai dalil. Ya, yang kangen kampung, tapi kan Ustaz itu kan tradisi kampung, itu kan enak kok dengar Ustaz. Ya, antum enak di dunia dengar. Pelakunya di akhir ditanya oleh Allah nanti, nggak enak. Ya, dan itu mengganggu orang yang mau sholat sunnah di masjid. Oh, enggak, kami enggak ganggu, kami udah biasa. Ya, kalian terbiasa dengan membiarkan bid'ah, jadi biarkan gitu aja. Dan ajaib kalau dengan suara seperti Rasulullah SAW saja mengingkari seseorang yang baca Quran yang di sampingnya ada orang lagi sholat dan dia keras-keras baca Qurannya, padahal dia bisa pelan dan enggak berhajat juga untuk keras-keras, maka Rasulullah suruh pelan. Ya subhanallah. Itu sebelum qomat. Dibuat was-was orang yang mau sholat qobliyah. Kemudian qomat. Akhirnya sholat subuh, alhamdulillah. Selesai sholat subuh, masih lagi harus dengan keras. Imamnya sekarang giliran imam. Giliran imam sekarang. Jadi subhanallah. Ya, itu terus. Ya. Bahkan sebagian itu setiap sebelum adzan 15 menit atau sebelum setengah jam itu memang sudah ada paketan timer, ada paketan selawatan sebelum azan. Yang kadang-kadang anak kecil yang selawat itu rekaman pantesan waktu kapan tahu kok ini bocil yang di daerah Cilangkap sama di Sawangan. Kok sama ini kayak pengajian Rabu ibu-ibu itu sama semua suratnya. Ternyata ini semua recorder, rekaman. Bukan orang langsung selawatan. Ini jemaah sekalian. Apakah sudah terbuka cakrawala kita melihat apa yang terjadi di lapangan Indonesia ini? Ternyata sudah dibahas polemik ini oleh Syekhul Islam 700 tahun lalu. Dan dari saat itu juga Ibnu Taimiyah banyak dimusuhi karena mengupas hal-hal seperti ini. Sekarang kalau kita kupas ini di publik, dimusuhi juga kita. Begitulah dakwah hakikatnya. Begitulah Rasulullah SAW ketika mengubah sistem dan skema bid'ah yang ada dan syirik yang ada, diubah oleh Rasulullah, dimusuhi beliau. Begitu jemaah sekalian. Maka sekarang kalau kita bersyukur dengan dakwah ini, mengingatkan akan hal-hal yang tidak ada dalam agama kok diada-adakan, dan kita bersyukur kita tidak melakukan hal seperti mencukupkan dengan sunnah, itu jauh lebih selamat daripada kita glamor dengan bid'ah. Walaupun manusia semua ridha, tapi kalau Allah tidak ridha, kita harus pilih ridha Allah Azza wa Jalla. Ya begitu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Waktunya qomat sepertinya, tapi tidak ada pertanyaan kan insyaallah ya. Cukup sampai sini insyaallah. Sekarang kita tinggal lihat aja lapangan bagaimana, dan minimal alhamdulillah kita berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang memang sudah ada dalilnya, apa yang tidak ada dalilnya maka kita lepas dari itu. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selamat dari syubhat dan juga selamat dari kesyirikan serta kebid'ahan, karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua amal kita. Kita akan ditanya, kamu beramal itu dari mana? Kok bisa-bisanya ada amal itu padahal Allah tidak pernah syariatkan, Rasulullah tidak pernah beritahu. Jawaban kita apa? Pasti nanti ujung-ujungnya imma saya ikutin tradisi lokal, imma saya ngikutin ustadz. Nah itu berat, itu ustadznya nanti akan ditanya ya gitu. Ya gitu, mungkin cukup sampai di sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.